Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat bergabung di presentasi pada malam hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup Bapak Dr. Andus Asramid Yasin SPI MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Akbar dengan stambuk M1B123035. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada malam hari ini. Langsung saja saya akan membacakan judulnya, yaitu Concept of Corporate Social Responsibility atau singkat CSR. CSR adalah salah satu konsep bahwa organisasi khususnya, namun bukan hanya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, shareholder atau pengaman saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Sedangkan pengertian CSR dalam versi World Bank, di mana CSR adalah komitmen dunia usaha untuk memberikan kontribusi bagaimana pembangunan ekonomi, memberikan berkelanjutan bekerjasama dan tenaga kerja serta organisasi representasinya dengan masyarakat lokal dan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk dunia maupun untuk pembangunan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah memiliki 6 poin. Poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan kedua, apa saja kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan CSR di Indonesia. Dan yang ketiga, mengapa CSR perlu dilakukan oleh perusahaan. Dan yang keempat, apa manfaat dari pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Dan yang kelima, manfaat dari pelaksanaan CSR bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu bagaimana untuk program CSR atau contoh penerapan CSR yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan. Poin yang pertama itu mengetahui pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua, mengetahui kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan CSR di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui apakah CSR perlu dilakukan oleh perusahaan. Dan yang keempat, mengetahui manfaat dari pelaksanaan CSR bagi perusahaan. Yang kelima, mengetahui manfaat dari pelaksanaan CSR bagi masyarakat. Dan keenam, mengetahui bagaimana program CSR atau contoh penerapan CSR yang telah dilakukan. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Arisman memaparkan materinya. Oke, baik, di sini perkenalkan, nama saya Arisman dengan stambuk M1B12745. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, itu pengertian CSR. Yang pertama itu CSR adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan pada konsumen, karyawan, penanggung jawab saham, komunitas dan lingkungan dalam operasional perusahaan. Yang kedua itu CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan tenaga kerja. Yang ketiga itu CSR dulunya bersifat sukarela, namun kini menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari untuk menguatkan modal sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat itu definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development.
perilaku etnis bisnis untuk berkomunikasi pada pembangunan keberlanjutan dan kualitas hidup. Kelima itu CSR lebih dari profit, meliputi aspek sosial ekonomi, legal, etika bisnis, berperan dalam manajemen risiko sosial, memberikan CSR dengan yang bagian B itu kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan CSR di Indonesia. Pertama itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas. Yang kedua itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Yang ketiga itu dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan Menteri Negara BUMN nomor 7 MUU tahun 2007 dan undang-undang terkait. Ada perdebatan terkait pelaksanaan yang tercakup pemangku kepentingan CSR yang lebih luas. Yang kelima itu CSR kini bukan kewajiban moral sementara tetapi kewajiban hukum dengan sanksi bagi yang tidak melaksanakan secara wajib. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan Saudari Hasmala. Baik, selanjutnya itu alasan perlu dilakukan CSR oleh perusahaan. Yang pertama itu perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan perlu memperhatikan kepentingan sosial di sekitarnya. Yang kedua yaitu menjadi sarana untuk membangun hubungan yang harmonis dan mencegah konflik sosial. Ketiga yaitu CSR dapat menjadi alat pemasaran untuk membedakan merek dan menciptakan loyalitas konsumen. Yang keempat yaitu memperoleh izin usaha dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat. Dan yang terakhir itu mengurangi risiko perselisihan bisnis dan memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Saudari Arsyanti untuk memaparkan materi. Mungkin Arsyanti coba diaktifkan mic-nya. Bagaimana manfaat CSR bagi perusahaan? Pengurangan beban banyak penghasilan karena biaya CSR dihitung sebagai biaya perusahaan. 2. Menindak konflik sosial dengan masyarakat dan konflik internal dengan karyawan. 3. Dapatkan penghargaan berwenang dan industri lainnya. 4. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan serta perkuatkan berat. 5. Perluas kerja sama dengan pemangku kepentingan dan pembukaan akses interaksi. 5. Meningkatkan harga saham dan volatilitas jangka panjang. 6. CSR meningkatkan reputasi, pengelolaan risiko dan pengelolaan rincense operator. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Azan Dahlia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ke materi selanjutnya manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama itu membantu pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Kedua, menangani masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian memberikan kesempatan pengembangan diri dan peningkatan kesadaran lingkungan. Yang keempat, menguatkan kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi konflik sosial. Selanjutnya, CSR berkontribusi pada kesejahteraan dan kelestarian lingkungan jangka panjang. Kemudian, peran pemerintah sangat penting dalam mendukung pelaksanaan CSR dengan kebijakan dan pengawasan. Materi selanjutnya mungkin program CSR atau contoh penerapan CSR. 5 langkah dalam program CSR. Yang pertama itu
engagement. Kedua, assessment. Tiga, plan of action. Keempat, facilitation. Dan kelima, evaluation and termination. 5 pilar kegiatan CSR mengembangkan SDM, menguatkan ekonomi masyarakat, pemeliharaan hubungan sosial, perbaikan tata kelola, pelestarian lingkungan. CSR harus berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dan berdampak nyata. Contohnya perusahaan PLN dan Aqua dengan program CSR yang konkret untuk mengelola energi, air bersih, pendidikan dan lingkungan. Yang terakhir, Aqua memiliki program 1 liter Aqua untuk 10 liter air bersih untuk membantu masyarakat sulit air di NTT. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi pada malam hari ini. CSR bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi strategis perusahaan yang menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Penerapan CSR yang konsisten dan berkelanjutan dapat menciptakan nilai-nilai bagi semua pemangku kepentingan serta menjaga kelangsungan dan reputasi perusahaan. Baik, mungkin itu saja dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.